Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan analisis data faktorial dengan 3 faktor dalam rancangan acak lengkap menggunakan software RStudio. Baik, sebelum kita masuk ke analisis data, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai perlakuan dan variabel pengamatan yang akan kita ulas pada kesempatan ini. Percobaan ini adalah percobaan faktorial 3 faktor dalam rancangan acak lengkap. Di sini ada ulangan, ya, ada 3 ulangan. Kemudian ada 3 faktor perlakuan. Ya, faktor yang pertama adalah dosis pupuk nitrogen, terdiri atas 2 taraf, ya, N0 dan N1. Berikutnya, faktor yang kedua adalah dosis pupuk fosfor. Ini juga ada 2 taraf, P0 dan P1. Dan yang ketiga adalah dosis pupuk kalium. Ini juga sama, ada 2 taraf perlakuan dosis pupuk kalium, K0 dan K1. Ya, sehingga kita punya 2 kali 2 kali 2. Ini untuk faktor perlakuannya. Berikutnya ini adalah respons, ya, atau variabel pengamatan. Di sini saya gunakan sebagai contoh saja, ya, angka-angka ini. Ini teman-teman bisa ubah menjadi misal tinggi tanaman, kemudian hasil panen, atau jumlah daun dan seterusnya, ya. Ini disesuaikan dengan variabel pengamatan atau pengubah yang teman-teman sudah gunakan, ya. Baik, ini penjelasan singkat tentang data yang akan kita gunakan. Berikutnya kita masuk ke RStudio. Nah, baik, di sini saya sudah membuat script yang akan kita gunakan. Package yang akan kita gunakan adalah Do Bioresearch, ya. Ini tampilan seperti ini. Jadi teman-teman sebelum melakukan analisis data menggunakan RStudio ini, teman-teman perlu menginstall terlebih dahulu package Do Bioresearch, ya. Ini untuk sintaksnya, ya. Nah, ini kebetulan di laptop saya sudah terinstall, ya. Sehingga kalau sudah terinstall maka teman-teman perlu mengaktifkan saja, dengan mengetik perintah nih library dalam kurung Do Bioresearch, ya. Atau teman-teman bisa mencari di sini kalau sudah terinstall, dicentang saja seperti ini. Nah, ini sudah tercentang, sudah aktif. Nah, awalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa centang di sini. Ini sudah aktif, ya. Dan akan keluar sama seperti ini. Ya, ini sama dengan ini. Yang atas dan yang bawah ini sama saja. Nah, tinggal teman-teman pilih lebih mudah yang mana, centang atau mengetikkan perintah ini. Oke, berikutnya kita harus import terlebih dahulu, ya. Ini sudah saya import juga nih tadi. Nah, saya tutup saja dulu. Kita lanjutkan langkahnya dengan mengimport dataset, ya. Kita import dari Excel. Kita cari dulu lokasi filenya. Ini dia nama filenya, RAL 3 faktor. Ini nanti sesuaikan dengan nama file teman-teman. Kemudian rank datanya. Kalau memang ada beberapa lembar misalkan, ya, atau ada beberapa bagian yang terpisah-pisah. Ini kebetulan ini hanya satu, ya. Teman-teman bisa juga, ya, dengan manual. Kita masukkan nanti ring datanya dari sel A1 sampai sel E25. Ya, boleh seperti itu.
saya coba masukkan secara manual 1 sampai titik 2 ya, E25. Kemudian kita klik di bagian sini, kita cek dulu ini datanya sudah sesuai ya, kita klik import. Nah, ini tampilan atau preview dari dataset yang sudah berhasil kita import seperti ini. Jadi ada 5 ya, ada 5 kolom. Kolom ulangan, kolom nitrogen ini, kolom fosfor, kolom kalium, dan kolom respons ya, seperti ini. Oke, kembali ke sintaks di script yang sudah saya buat. Tadi kita sudah sampai ke tahap ini. Nah, berikutnya kita perlu memastikan struktur dari data. Apakah nitrogen, fosfor, dan kalium itu sudah berupa faktor atau belum? Ya, karena kalau tidak nanti akan mempengaruhi hasil ANOVA yang kita lakukan nanti ya. Kita cek dulu strukturnya, str, dalam itu nama filenya. Kita klik run, ya, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi nitrogen, fosfor, dan kalium ini masih belum berupa faktor, masih CHR. Jadi kalau tidak salah ini karakter ya. Nah, sehingga kita perlu mengubah ya menjadi faktor. Ya, ini dia sintaksnya ya. Nama file ya, atau nama dataset RAL 3 faktor, kemudian simbol dolar, nitrogen, S dot faktor dalam kurung, RAL 3 faktor, simbol dolar, dan nitrogen. Seperti ini. Ini urutannya ya. Kalau kita ingin mengubah tadi ya menjadi berupa faktor, kita klik run. Nah, ini yang pertama untuk nitrogen. Kemudian yang kedua adalah untuk fosfor ya. Nah, kalau kita ingin ketik manual seperti ini bisa saja seperti ini. Nah, ini kita nitrogen ini kita ganti dengan faktor yang kedua yang mau kita ubah, fosfor ya, fosfor. Nah, muncul seperti ini, kita enter saja, enter. Kemudian jangan lupa yang di bagian sebelah kanan nitrogen ini kita ganti dengan fosfor juga. Kita klik enter, enter lagi ya, seperti ini. Yang ketiga untuk faktor kalium. Ya, seperti ini, enter. Nah, sudah. Kembali ke struktur lagi ya. Kita mau tampilkan lagi, kita pastikan apakah sudah menjadi faktor atau belum. Kita klik run. Nah, ini sudah berubah ya. Tadinya CHR ini ya, sudah berubah menjadi faktor. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke ANOVA. Package ini yang menarik adalah kita bisa sekaligus melakukan ANOVA beserta dengan uji asumsi dan uji asumsi normalitas, kemudian juga uji lanjut atau post hoc ya. Jadi satu perintah ini ya bisa melakukan 3 sekaligus ya. Uji asumsi normalitas ya, kemudian ANOVA, dan uji lanjut beserta dengan notasi ya, huruf notasinya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih mempelajari tentang package ini, teman-teman bisa klik tadi ya pada bagian package tadi, klik nama package-nya, kemudian nanti kita diarahkan ke menu help. Nah, ini ada beberapa panduan di sini beserta contoh sintaksnya. Teman-teman tadi kita gunakan percobaan 3 faktor ya, 3 faktor dalam rancangan acak lengkap. Nah, jadi yang ini tadi ya, FCRD 3 fact ya, ini seperti ini. Nah, ini sudah ada penjelasannya beserta contohnya. Nah, di bagian sini yang menarik adalah untuk uji lanjutnya ini sudah disediakan ya. Kalau kita tidak ingin melakukan uji lanjut, maka kita nanti masukkan nilai 0 ini di bagian belakang sini.
Kemudian ada juga BNT atau LSD, angka 1 simbolnya. Kalau angka 2 ini untuk uji Duncan atau DMRT. Dan terakhir untuk uji BNJ atau HSD ini kita gunakan angka 3 di bagian paling belakang sini. Ini yang menarik dari package ini ya, jadi sekaligus bisa. Kemudian ini adalah komen yang digunakan FCRD Privac ya. Kemudian urutannya adalah dalam kurung. Berikutnya ini adalah nama dataset kita yang sudah kita import tadi. Ini kebetulan namanya adalah RAW 3 faktor. Diikuti dengan kurung siku. Di dalamnya ini adalah nomor kolom dari variabel pengamatan yang akan kita analisis. Nah, kita cek tadi di preview data kita, variabel pengamatan berada pada kolom keberapa? Ini kolom kelima ternyata kan ya. Ini kolom kelima, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, sehingga di dalam kurung siku ini kita masukkan, kita input angka 5 ya. Sehingga yang dianalisis adalah hanya data ya, atau angka-angka yang ada di kolom 5 ini. Jadi kolom 1, 2, 3, 4 ini tidak masuk. Lebih spesifik seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya variabel pengamatan lebih dari 1, misalkan di sini ada ini misalkan hasil panen, kemudian di kolom ke-6 itu tinggi tanaman, kolom ke-7 diameter batang, dan seterusnya, itu teman-teman bisa sekaligus melakukan analisis data dari kolom 5, 6, 7. Sehingga nanti di sini ini 5.2, 7 ya, kalau ingin sekaligus 3 kolom yang kita analisis. Nah, berhubung data yang kita gunakan hanya ada 1 kolom ya, kolom kelima, ya ini dihapus ya, seperti itu. Ini urutannya. Setelah kita masukkan kolom yang akan kita analisis, ini dipisahkan tanda koma, masih samaan ya, ini nama dataset, kemudian dipisahkan dengan simbol dolar. Ini adalah faktor perlakuan yang pertama, nitrogen. Nah, untuk faktor perlakuan yang kedua dan ketiga ini sama ya, nama dataset, kemudian pisahkan dengan simbol dolar, dan ketikan atau masukkan faktor yang akan kita input di sini ya, fosfor dan kalium, seperti itu. Nah, terakhir tadi untuk uji lanjut kita bisa bebas memilih uji lanjut yang mana. Yang disediakan adalah LSD atau BNT, Duncan, dan BNJ atau HSD ini. Ada 3. Oke, kita langsung klik run saja. Nah, ini dia hasilnya, ini cukup panjang ya. Kita scroll ke atas, mulai dari sini tadi ya. Nah, ini adalah nama variabelnya, tidak response ya, sesuai dengan data set yang kita input tadi, yang kita import ya. Kemudian ini langsung diarahkan dengan hasil ANOVA-nya seperti ini. Ini pengaruh faktor 1 ya, ini sumber keragamannya, faktor A, faktor B, faktor C, interaksi antara faktor A dan faktor B, interaksi antara faktor A dan faktor C, interaksi antara faktor B dan faktor C, dan terakhir interaksi antara faktor A, faktor B, dan faktor C. Nah, ini kebetulan derajat bebasnya 1 semua ya, karena ada tadi tarafnya hanya 2. Sumber keragaman ulang tidak masuk ya, karena ini adalah rancangan acak lengkap. Nah, yang perlu kita cermati di sini, di nilai probability-nya. Ini tidak ada yang lebih kecil dari 0,05, karena alfa itu kan 0,05. Yang mendekati 0,5 hanya ini tadi, 0,06, 914, dan ini pun masih di atas 0,05, sehingga dari data yang kita input tadi, yang kita analisis, ternyata ketiga faktor dan interaksinya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respons. Dari hasil ini kita tidak perlu melakukan uji lanjut. Nah, namun demikian, menggunakan package ini kita sudah langsung ditampilkan dengan uji asumsi dan uji lanjut ya, meskipun ini tidak dibutuhkan
kita coba scroll saja uji normality-nya. Nilai p-value 0,121 ini lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi Galat menyebar normal sudah terpenuhi. Ini juga ada nilai MS-nya, kemudian ada CV, koefisien keragaman sudah ditampilkan juga di sini. Nah, ini hasil uji Duncan-nya ya, faktor A, notasi sama karena memang tidak nyata ya. Kemudian untuk faktor yang kedua, yang faktor B, ini faktor B. Faktor B ini hasil uji lanjut Duncan-nya, P0 dan P1, notasinya A. Ketiga, faktor C, sama juga ya, ini hasil uji lanjutnya. Kemudian scroll lagi ke bawah, ini interaksi antara N dan P. Ini interaksi P dan K, faktor B dan faktor C. Kemudian interaksi antara faktor A dan faktor C, nitrogen dan kalium. Kemudian nah ini interaksi dari N, P, dan K seperti ini. Nah ini cukup menghemat waktu, jadi satu perintah ini bisa langsung menyajikan hasil ya, mulai dari uji asumsi, ANOVA, dan uji lanjut ya, dalam satu kali enter. Oke, baik demikian, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.